Pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian kesehatan. Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar, daya, yang berarti kemampuan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan, empowerment, berasal dari kata power, kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong atau membangun serta memotivasi kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkan kekuatan yang mereka miliki. Menurut ahli Ambarsari, 2013, Slamet, 2003, Sardo, 1998, Adi, 2008, Suharto, 2005. B. Konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat berasal dari kata Latin, conceptum, yang berarti sesuatu yang dipahami, dan berhubungan dengan kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial dalam masyarakat, seperti kepercayaan, trust, kepatuhan pada aturan, role, dan jaringan, networking. Modal sosial yang kuat mampu memperkuat pengetahuan, knowledge, modal, money, dan sumber daya manusia, people. Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar kelompok masyarakat menjadi produktif dan mampu mencapai kesejahteraan sosial. B. Konsep pemberdayaan masyarakat. Terdapat 3 komponen penting dalam pemberdayaan masyarakat. 1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, enabling, yaitu membangun kesadaran atas potensi individu serta mendorong dan membangkitkan motivasi untuk mengembangkannya. 2. Memperkuat potensi atau daya masyarakat, empowering, melalui langkah nyata, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, dan akses ke teknologi, informasi, lapangan kerja, serta pasar agar masyarakat memiliki peluang yang lebih luas. 3. Melindungi, yakni memastikan yang lemah tidak semakin terpinggirkan oleh yang kuat. Perlindungan tidak berarti mengisolasi, namun mencegah ketimpangan dan eksploitasi pihak kuat terhadap yang lemah. Konsep pemberdayaan masyarakat. Nilai-nilai pemberdayaan pada proses memiliki tahap SBG berikut. 1. Penyadaran sosialisasi kepada komunitas agar memahami pentingnya pemberdayaan demi peningkatan kualitas hidup, dilakukan secara mandiri, self-help. 2. Pengkapasitasan. Komunitas diberi kecakapan dalam mengelola potensi. Tahap ini adalah capacity building yang mencakup manusia, organisasi, dan sistem nilai. 3. Pendayaan, memberikan daya, kekuasaan, serta peluang sesuai kecakapan yang dimiliki. Konsep pemberdayaan masyarakat. 1. Persiapan. 2. Pengkajian, assessment. 3. Perencanaan alternatif program dan rencana aksi. 4. Capacity building dan networking. 5. Pelaksanaan dan pendampingan. 6. Evaluasi. Prinsip. Menurut Suharto, 2009, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan, potensi, harapan, masalah yang ada di masyarakat sesuai dengan yang berikut. 1. Kerjasama dan kolaborasi. 2. Masyarakat sebagai subjek yang kompeten. 3. Masyarakat sebagai agen perubahan. 4. Kompetensi diperoleh melalui pengalaman. 5. Solusi yang beragam dan menghargai keberagaman. 6. Jaringan sosial informal sebagai sumber dukungan. 7. Partisipasi masyarakat dalam memberdayakan diri sendiri. 8. Tingkat kesadaran sebagai kunci pemberdayaan. 9. Akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan menggunakan sumber-sumber. 10. Proses pemberdayaan yang dinamis dan sinergis. 11. Pemberdayaan melalui pembangunan ekonomi secara paralel. Prinsip menurut Huraerah, 2008, tingkatan keberdayaan masyarakat digambarkan sebagai berikut. 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar. 2. Penguasaan dan akses terhadap berbagai sumber dan sistem yang diperlukan. 3. Memiliki kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya. 4. Kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas. 5. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya.
keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan. Unsur inklusi dan partisipasi. Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Akses informasi. Akses informasi yaitu aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Unsur kapasitas organisasi lokal. Kapasitas organisasi lokal merupakan kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Proses pemberdayaan organisasi sosial didasarkan pada teori Community Driven Development, CDD, yang merupakan perencanaan partisipatif yang diikuti oleh masyarakat desa secara utuh diawali dengan sosialisasi, identifikasi, pemetaan masalah, pengorganisasian kelompok perencanaan masyarakat, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi secara bersama dalam kelompok. Terdapat 6 elemen pemberdayaan yang harus diacu dalam proses pemberdayaan yang dilaksanakan melalui berbagai organisasi sosial, yakni 1. Fasilitasi, pendampingan. 2. Partisipasi komunitas. 3. Pengorganisasian kelompok. 4. Transparansi. 5. Sistem pengawasan. 6. Perspektif gender. Proses. Strategi pemberdayaan masyarakat. Konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 aras, empowerment setting. Menurut Soeharto, 2009, strategi pemberdayaan meliputi A. Pendekatan mikro B. Pendekatan meso C. Pendekatan makro. Studi kasus. Upaya pemberantasan sarang nyamuk, PSN. 3M+ adalah kegiatan masyarakat bersama pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan DBD melalui pemberantasan jentik nyamuk secara rutin dan berkesinambungan. Tujuan, memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes. Meningkatkan peran serta masyarakat agar DBD dapat dicegah, dibatasi. Studi kasus. Sasaran, semua keluarga melalui gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, G1R1J. Setiap rumah memiliki jumantik rumah yang memantau jentik minimal seminggu sekali dan mencatat pada kartu jentik. Tempat-tempat umum, institusi, TTU-TTI, menunjuk jumantik lingkungan untuk melaksanakan PSN 3M+ dan mencatat hasil pemantauan. Kewajiban keluarga, Kemenkesri, 2017. Memantau jentik dan melaksanakan PSN 3M+ seminggu sekali. Mencatat hasil pemantauan pada kartu jentik. Mengenali gejala DBD dan segera memeriksakan diri bila ada tanda. Melaporkan kasus dugaan DBD ke RT/RW, Kepala Desa. Mendukung pengendalian faktor DBD oleh petugas kesehatan. Pelaksanaan dan pendukung. Koordinator jumantik, kader masyarakat terlatih, memberi motivasi, melakukan kunjungan rumah, memeriksa tempat potensial perkembangbiakan nyamuk, dan memberikan penyuluhan. Ketua RT/RW dapat menunjuk kader sebagai koordinator di tiap RT. Kesimpulan, pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian kesehatan merupakan 2 aspek penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengontrol dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri, sedangkan pengorganisasian kesehatan bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian, keduanya saling terkait dan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat jika dilakukan dengan baik dan efektif. Partisipasi aktif masyarakat, sistem kesehatan yang efektif, tenaga kesehatan yang berkualitas, dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi kesehatan merupakan kunci kesuksesan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.